Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadika jari wa jma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah yang insyaallah mendapat keberkahan dan kasih sayang dari Allah Jalla Jalla. Di hari ini, di malam ini kita membahas tentang khalbun. Khalbun artinya hati. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana sabda Nabi, sesungguhnya manusia itu berantara dua jari dari sekian jari Allah. Dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati, yang memalingkan hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 2654. 2654 hadis riwayat Muslim. Sedikit ditafsirkan hadis ini, setiap kita, hati kita itu berbeda-beda. Beda kita punya hati. Di samping kiri kanan kita semua punya hati, tapi tujuannya berbeda-beda, niatnya berbeda-beda yang Allah berikan. Kenapa dikatakan di sini jari dari sekian jari Allah? Kenapa Nabi menggambarkan itu kepada sahabatnya Abdullah bin Amr? Karena dia langsung mendengar. Abdullah bin Amr mendengar Nabi Muhammad, hati manusia itu dua jari dari sekian jarinya Allah. Dua jari dari sekian jarinya Allah, berbedaan. Kalau kita lihat tafsir di sini, di hadis yang lain, bahwasanya jari di sini bukan jari yang dimaksud jari manusia. Itu ibarat. Satu ibarat bahwasanya apa yang dilakukan oleh tanganmu itu kemauannya siapa? Kemauan dari semua yang Allah tentukan, diatur oleh hati. Kadang-kadang kalau kita ambil barangnya orang, kadang-kadang itu kehendak hati. Kadang-kadang yang satu mengatakan jangan, hati yang lain ambil. Ada dua. Kenapa dikatakan dua jari? Karena hati ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Jadi diibaratkan dua hati ini hati-hati. Makanya Nabi berdoa, di dalam doanya yang dimana Allahumma
musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati Allah, yang sama memalingkan hati, palingkanlah hati kami dari selain urusan-urusan yang tidak meminta kepada taati, agar hati kami ini senantiasa mengingat namamu, memanggil nama. Tubuhnya terdapat segumpal daging, di mana daging itu jika baik maka seluruh tubuh baik. Kalau hati buruk maka semua kelakuan kita ikut buruk, kata Allah. Makanya kalau istilah bahasa ada mobil, fasilitasnya di dalam ajib, masya Allah luar biasa. Tapi kalau tidak ada kuncinya, kira-kira bisa jalan tidak? Begitupun ibaratnya satu kendaraan dengan tubuh kita. Kalau tubuh ini tidak ada kuncinya, tidak ada kunci itu dibilang hati. Jadi kalau orang mau bertanya apa yang paling manfaat di tubuh kita, itu hati. Iya. Kalau fungsi hati rusak, maka seluruh organ-organ saraf yang ada di tubuh kita ikut rusak. Kalau fungsi hati rusak, hanya dikatakan di dalam kitab ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau ucapkan, ada doa, ya Allah ya Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini pada agamamu, tetapkan hatiku ini pada agama. Bahasa Arabnya Allahumma muqallibal qulub sabbit, berharap hati ini tetap berada di jalur yang baik. Iya. Nah, kalau saya mau tanya di sini jamaah yang hadir, kira-kira ada orang yang bisa menghilangkan godaan? Ada yang bisa menghindari godaan setan? Setan itu tidak bisa dihilangkan kecuali kita sudah mati. Makanya jangan heran ketika sholat kita kadang-kadang ayat dilupa seperti tadi. Padahal ini habis Quran. Jadi padahal bukan dia tidak hafal. Isaja lagi kemana? Karena ini hati dibolak-balikan. Kadang-kadang itu setan datang, mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Pada saat kita sholat itu setan banyak atau pada saat sudah salam? Pada saat kita sholat itu setan lebih banyak daripada kita sudah salam. Karena kalau sudah salam itu sudah berupa itu. Ada sebentar temanku, ada ingat semua dalam sholat. Tapi ketika sudah salam, hilang semua. Insyaallah. Hanya dari itu, berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa ini? Allahumma muqallibal. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Kalau tidak ada setan yang berani menggoda karena tidak ada setannya. Kalau kita kesetanan, kita kesetanan. Nabi itu tidak ada jin kharingnya. Nabi tidak ada jin kharing. Kalau kita ada namanya jin kharing, jin pendamping, jin yang diutus oleh Allah untuk mendampingi kita. Dan jin ini tidak mati nanti. Kalau tubuh kita sudah mati, ya namanya jin kharing, jin kembar kita namanya. Jadi kalau kita mau tanya, setiap manusia itu ada jinnya, kembar, jin kharing. Tidak wudu, jangan tergesa-gesa, wudu yang diperbaiki dulu. Kalau sudah tidak sempurna wudunya, yakin juga nanti di sini sholatnya juga. Tidak tahu pikirannya di mana. Ya. Bahkan anehnya, urusan yang sudah lama dilupa, kalau berdiri di sholat itu bisa diingat. Kalau kita berdiri, diingat itu hutang yang 3 tahun yang lalu, hutang yang 10 tahun yang lalu. Diingat. Kenapa? Karena setan suka mengungkit masalah yang sudah lewat. Setan itu suka mengungkit masalah yang sudah lewat. Makanya kalau kita sembahyang, yang kita ingat itu lebih banyak yang sudah lewat daripada yang dulu. Setan itu suka.
Makanya kalau ada rumah tangga yang sering bertengkar, ya, persoalan rumah tangga yang selalu tidak beres-beres itu persoalan lama yang diungkit, diangkat, itu persoalan lama. Padahal sudah minta maaf di kemarin, tapi kalau berkelahi, nah ingat lagi kasusnya yang kemarin. Kau memang kau begitu dulu, kau begitu, begini. Itu bahasanya. Ya. Dan di antara aku memohon kepada ya Allah dari bukan solim, salim itu artinya bersih. Solim itu yang tidak baik, artinya minta ya Allah bersihkan hatiku yang sebersih-bersihnya. Bersih bahaya daripada pukul dalam hati, suara lisan pasti buk serang menyerang. Nah, hati yang bersih di sini dikatakan juga di dalam kitab ini, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk kamu. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat bentukmu, Allah tidak melihat kekayaanmu, Allah tidak lihat pangkatmu, Allah tidak lihat apapun gelarmu, tetapi yang Allah lihat itu hatimu. Allah tidak lihat berapa banyak uang yang kau kumpul di dunia, Allah tidak lihat berapa banyak rumah mewah yang kau tumpuk, Allah tidak lihat berapa mobil mewah yang kalian parkir, tetapi yang Allah lihat di antara semua kalian hatimu. Siapa yang dapat menjaga hatinya sebagaimana dia menjaga tingkat kerana dia kaya di atas Allah. 644 ini kita bisa, Allah tidak melihat jelekmu, Allah tidak melihat putihmu, Allah tidak melihat hitammu, Allah tidak melihat hartamu, kedudukanmu, pangkatmu, berapapun hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Dia menunjuk. Nabi Muhammad ketika berfatwa, dia menunjuk, ini yang Allah lihat, ini. Dia mengibaratkan di dalam hati itu ada, di dalam dada itu ada segumpal daging. Segumpal daging yang Allah lihat, segumpal daging itu dia. Makanya kalau kita mau lihat orang, yang pertama dilihat itu apanya. Kalau kita misalnya ibu-ibu punya kriteria menantu yang mana ibu pilih, apanya yang pertama ibu lihat? Jujur bicara. Gajinya. Apanya? Kalau ibu punya anak perempuan, apakah ibu mau kasih anak laki-laki yang kriteria bagaimana? Gajinya. Kan ada 4 kriteria yang disampaikan anak Nabi. Soleh, lagi imannya, hartanya, ya, keturunannya, ya, kaya, ambil semua nih. Di antaranya apa? Nasab, silsilahnya, keturunannya. Lihat nih. Kalau kita mau lihat cucu-cucu tak baik, lihat juga keturunannya. Bobotnya, bebeknya, bibitnya. Nah, terakhir maharnya. Jadi kalau sudah ada nih kriteria semua yang kita inginkan, maka jangan mempersulit panainan maharnya. Kenapa? Karena ada nih kriteria semuanya. Kadang-kadang itu ada rezeki naik setelah dia sudah menikah. Kadang-kadang ada yang naik sebelum menikah. Makanya lihat itu. Terus di riwayat yang lain, sungguh hati manusia itu lebih cepat dibolak-balik daripada periuk ketika sedang sangat mendidih. Itu hati manusia gampang sekali dibolak-balik. Gampang sekali dibolak-balik. Kadang-kadang ada orang rajin sembahyang, besok tidak sembahyang. Besok tidak sembahyang, dibolak-balik. Kadang-kadang orang tiba-tiba baik sekali, tiba-tiba besoknya berubah.
miskin jadi kaya. Ada orang kaya yang jadi miskin. Ada yang sakit bertahun-tahun sembuh. Ada yang sehat sakit. Hati-hati kalau Allah mau. Allah itu membolak-balikan hati seperti halnya periuk. Kita melihat itu periuk ketika sedang sangat mendidih. Periuk itu apa namanya? Panci. Lebih cepat. Kalau kita masak air di periuk panci, dengan membolak-balikan hati kita, Allah mau bolak-balikan hati kita. Lebih cepat Allah membolak-balikan. Kun fayakun. Semua yang tidak bisa menjadi bisa. Semua yang tidak bisa menjadi bisa. Kenapa? Karena buatan manusia dengan keinginan Allah jauh beda antara langit dengan bumi. Terus selanjutnya, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Ketika tangan ini bermaksiat, maka di tangan ini tidak ada dosa, karena tangan ini hanya mengikuti hati. Ketika mata ini berbuat maksiat, maka mata ini tidak berdosa. Mata ini bisa berdosa karena hati yang memerintahkan. Telinga juga berbuat dosa, tidak salah, karena hati semua yang menggerakkan. Semua kita jalan, kita mau pergi, contoh besok pagi tujuannya ada orang mau pergi ke pasar, tiba-tiba hatinya bilang kesenggol mau. Ada itu orang tiba-tiba kalau mau keluar rumah tujuannya mau ke jalan Petra, tiba-tiba lewat jalan Batu Langit. Jangan bermain-main sama hati, jangan melawan hati. Kalau hati sudah bicara, jangan keluar. Kalau hati tak ikut, banyak orang celaka karena mempermainkan firasat. Itu firasat itu manusia ada. Kalau ada yang tidak enak di badan tak, mungkin keluar, tiba-tiba ada tidak enak, jangan paksakan keluar. Pasti ada musibah kita mendapat. Perbaiki dulu. Terus sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, nokta-nokta hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan di dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka inginkan. Apapun yang kau inginkan ketika Allah mengatakan tidak, maka tidak terjadi. Apapun yang kau minta tidak selamanya Allah kabulkan. Dan apa yang kau benci tidak selamanya Allah benci. Dan apa yang kau suka tidak selamanya Allah suka. Itulah setiap manusia berharap dan memohonlah kepada Allah agar segala doa dan hajat niat kita dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan juga Allah tidak melihat rupa kalian, dan juga tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati setiap manusia. Maka bersihkan hatimu sebelum apa yang kau mau kerjakan. Kau mau sholat, bersihkan hatimu. Kau mau bekerja, bersihkan hatimu. Kau mau berumah tangga, bersihkan hatimu. Kau mau bantu orang, bersihkan hatimu. Apapun bentuknya, yang pertama dan utama, perhatikan hati kita. Sama bersih semua hati kita. Kalau hati ini luar biasa, tidak kelihatan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringi itu keburukan. Karena tidak ada manusia yang melanggar di bumi ini tidak ada dosanya, tidak ada maksiatnya. Tidak ada orang dilahirkan sampai mati tidak ada salahnya. Pasti ada salahnya itu orang. Pernahkah dia berzina, pernahkah dia berjudi, pernahkah dia berbohong, pernahkah dia berdusta, pernahkah dia berzina, pernahkah dia mencuri. Semua ada. Dan tidak ada orang dari lahir sampai mati tidak ada masa kenakalannya, pasti pernah nakal. Jadi jangan, tidak ada itu orang jadi malaikat keluar sampai meninggal jadi malaikat. Semua orang punya cerita kenakalan. Saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, saya dulu. Alhamdulillah dulu. Sekarang tidak. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang mana baik, yang mana tidak baik. Kita sudah tahu yang mana haram, yang mana halal. Terus salah
Selanjutnya Anas berkata, dalam riwayat yang lain, selanjutnya Anas berkata, maka Abdillah menceritakan bahwa selama 3 hari bersama pemuda tersebut dia tidak melihat melakukan qiyamul lail. Ada seorang pemuda 3 yang berjalan tengah malam. Di antara 2 pemuda ini rajin sholat qiyamul lail, yang satunya tidak mengerjakan sholat qiyamul lail. Yang dia lakukan hanyalah bertakbir dan berzikir. Takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ini pemuda, ada 3 pemuda. Pemuda yang 2 tadi ini senantiasa sholat qiyamul lailnya bagus. Yang satu tidak sholat qiyamul lail, tapi bibirnya, hatinya bisa selalu berzikir. Selalu berzikir. Di tempat tidurnya sampai dia bangun untuk sholat subuh. Selain itu Abdullah berkata, aku tidak pernah mendengar berbicara kecuali yang baik-baik. 3 pemuda ini tidak pernah melakukan sesuatu. 2 pemuda tidak pernah tinggalkan sholat qiyamul lailnya. 1 pemuda lagi tidak pernah hilang dia berzikir. Mulai dari tidur sampai bangun subuh, dia lanjutkan terus zikir. Tidur, bangun sholat subuh, zikir lagi, sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Kegiatannya semua penuh dengan zikir. Singkat cerita, laki-laki calon penghuni surga ini, calon penghuni surga, ternyata sebanyak 3 kali itu juga Allah akan bangunkan dia dan dilihat di mimpi-mimpinya. Pilihlah pintu-pintu mana yang kamu ingin masuki, kata Allah. Pintu-pintu mana? Banyak cara, banyak manfaat yang perlu kita ambil. Kalau kita mau jadi baik, jaga sholat sunnah, baik itu badiatan, sholat sunnah yang lain. Ada yang namanya sholat fajar sebelum subuh. Ada namanya sholat fajar. Ada namanya sholat qiyamul lail, sholat duha. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh celaka, ini di dalam kitab ya, hati orang mukmin itu bersih, di dalamnya ada lampu. Hati orang mukmin itu bersih, di dalamnya ada lampu yang bersinar. Dan hati orang kafir itu hitam, dan di dalamnya ada asap yang hitam. Jadi hati orang muslim itu ada lampu, dia bersinar kalau dia jaga itu hatinya. Makanya celaka orang yang pernah banyak dosa-dosanya, banyak maksiatnya. Maka sebaiknya kalian sholat, ada namanya sholat taubat. Sholat taubat itu bisa dilakukan 1 kali sampai seumur hidup, dan juga bisa dilakukan setiap hari, bisa setiap minggu, setiap bulan. Sholat taubat. Usalli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sudah di sholat taubat, perbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Kenapa? Banyak dosa. Kira-kira ibu-ibu, saya jamaah laki-laki, jamaah perempuan, kalau Allah mau beberkan dosa tak masih malu-malu di keluar rumah atau mau gitu? Kalau Allah beberkan kita punya dosa semua ini, kira-kira masih mau di keluar rumah? Kalau Allah beberkan kita punya dosa, saya punya dosa, kita juga punya dosa, ibu-ibu di belakang juga punya dosa, Allah buka. Ini dosanya A, ini dosanya B. Tidak ada orang yang keluar rumah kecuali hanya dia bersihkan diri. Makanya dari itu jagalah hati kita. Jangan pernah hati ini digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita jaga hati kita. Hati baik maka mata baik. Hati baik pendengaran baik. Hati baik tangan baik. Hati baik kaki kita baik. Hati baik makanan yang masuk juga baik. Hati yang baik pergaulan yang baik. Hati yang baik pekerjaan yang berkah. Jaga ini hati, karena sumbernya semua ini adalah hati. Sedikit saya mengangkat kisah di mana Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Satu ketika Salman Al-Farisi bertemu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang paling pertama yang diminta pertanggungjawabannya?
apakah sholat, apakah zikir saya, apakah puasa saya, apakah sholat malam saya, apakah infak saya, apakah pergaulan saya. Lah, kata Nabi, yang pertama dan yang utama yang kalian akan ditanyakan itu adalah hatimu, bukan sembahyangmu, bukan zikirmu, bukan inimu. Jaga hatimu. Kalau hati bagus, sembahyang juga bagus. Kalau hati bagus, zikir tak bagus, sedekah tak bagus, semua bagus. Tapi kalau ada orang sholatnya bagus tapi hatinya busuk, puasa tapi hatinya busuk. Kenapa? Karena hatinya belum bersih. Dia melaksanakan sesuatu. Bersihkan hati. Bagaimana caranya bersihkan hati? Tidak kelihatan. Perbanyak istighfar dan salawat setiap hari. Perbanyak istighfar dan salawat. Cara membersihkan hati ini tidak sama cara membersihkan piring yang kotor yang kita sudah pakai makan. Tidak sama cara membersihkan baju yang kotor yang kita sudah pakai setiap hari. Untuk membersihkan hati ini, senantiasalah beristighfar dan bersalawat setiap hari. Insya Allah dosa apapun, seandainya dosamu sebesar gunung Uhud, maka gunung Uhud itu akan dihancurkan oleh Allah dengan berkah istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal. Perbanyak membaca salawat. Dua perkara ini mari kita jaga agar senantiasa Allah menjaga hati kita, Allah memelihara hati kita, dan Allah akan memberikan kita petunjuk di jalan ihdinas siratal mustaqim. Allah ampunkan segala dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah sehatkan kita, Allah berkahi rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang kita akan lakukan di dunia ini. Insya Allah dengan hati bersih maka semua aktivitas ikut bersih. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah diijabah